Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaizul Usfuriyah. Hadits ke-16, anjuran membaca Qul Huwallahu Ahad. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad dan seterusnya setelah sholat subuh sebanyak 10 kali, maka tidak akan sampai kepadanya suatu dosa pada hari itu walaupun syaitan berupaya dengan sungguh-sungguh. Ia adalah surat Makkiyah, termasuk surat-surat yang diturunkan di Makkah, yang terdiri dari 4 ayat, 15 kalimat dan 47 huruf. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu dari baginda Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberi pahala seperti 100 pahala orang yang mati syahid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ia berkata, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 1 kali, maka ia seperti membaca sepertiganya Al-Quran. Barang siapa yang membacanya 2 kali, maka ia seperti membaca 2/3-nya Al-Quran. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia seperti membaca semua Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah Ta'ala akan membangunkan rumah untuknya di surga yang terbuat dari yakut merah. Adapun sebab-sebab diturunkannya ayat ini, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Jabir bin Abdullah, Abu Al-Aliyah, Syibi dan Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum berkata, kaum kafir Makkah berkumpul dan menghadap baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais dan lain-lainnya. Mereka berkata, wahai Nabi Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu, apakah dari emas, perak, besi atau tembaga, karena Tuhan-Tuhan kami terbuat dari barang-barang tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah utusan Allah dan tidak ada suatu apapun yang menyamai Allah dan aku tidak mengatakannya berupa sesuatu dari pihak diriku sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat ini. Allah Ta'ala berfirman, katakan, wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, mana as-somad adalah zat yang tidak memiliki perut, tidak makan dan tidak minum. Seandainya Allah Ta'ala memiliki perut, tentu Allah Ta'ala membutuhkan sesuatu, dan demikian itu adalah muhal, tidak mungkin. Allah Ta'ala tidak butuh pada suatu apapun, bahkan seluruh makhluklah yang butuh kepadanya. Dan dikatakan as-somad artinya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan dikatakan lem yalid artinya Allah tidak memiliki anak yang mewarisi kerajaannya, walam yulad Allah tidak memiliki orang tua yang Allah mewaris darinya, walam yakul lahu kufuwan ahad tidak ada perbandingan, tidak ada perkumpulan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang mirip dengannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Madinah, orang-orang kafir Makkah berkumpul di Darun Nadwah, yaitu tempat mereka berkumpul untuk merundingkan sesuatu, yang berada di kawasan pendopo Abu Jahal. Mereka berkata,
barang siapa yang membawa Muhammad atau kepalanya kepada kami, kami akan memberinya 100 unta merah yang hitam bola matanya. Lantas seorang laki-laki bernama Surokoh bin Malik berdiri dan berkata, akulah yang akan membawa Muhammad kepada kalian. Setelah mereka sepakat untuk menanggung 100 unta untuk Surokoh, lantas Surokoh pergi mengejar Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu melihatnya, dia langsung menghunus pedangnya untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Ta'ala menundukkan bumi untuk taat kepada perintah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu beliau memerintahnya, dan bumi segera menahan serta menelan kaki kuda Surokoh hingga ke lututnya. Lantas Surokoh merengek-rengek dan berkata, wahai Nabi Muhammad, tolong, selamatkan aku, selamatkan aku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau dan menyelamatkan Surokoh hingga dia dapat berjalan. Namun sesaat kemudian Surokoh kembali menghunus pedangnya hendak membunuh beliau, tapi sayang bumi segera menelan kaki kudanya sampai ke pusarnya. Surokoh berkata, tolong selamatkan aku, setelah itu aku tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam berdoa hingga Allah Ta'ala menyelamatkan Surokoh. Lantas Surokoh turun dari kudanya, pergi ke depan unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu duduk dan berkata, wahai Nabi Muhammad, siapakah Tuhanmu, sehingga dia memiliki kekuasaan seperti ini? Apakah dari emas atau dari perak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya dan diam sesaat. Kemudian malaikat Jibril turun dan berkata, katakan wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakan, dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan dan jenis binatang ternak berpasang-pasangan pula. Dia menjadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah As-Suara, ayat 11. Kemudian Surokoh berkata, tunjukkan Islam padaku. Maka Rasulullah menunjukkan Islam padanya dan ia pun masuk Islam dan bagus keislamannya. Diceritakan, suatu ketika, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di depan pintu Madinah, tiba-tiba didatangkan jenazah seorang laki-laki, lantas Nabi Alaihi Salatu Wasallam bersabda, apakah dia memiliki hutang? Para sahabat menjawab, dia memiliki hutang 4 dirham. Beliau bersabda, sholatlah kalian atasnya. Sesungguhnya aku tidak akan mensalati orang yang memiliki hutang 4 dirham lalu mati dan hutangnya belum dibayar. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam turun dan berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam untukmu dan berfirman, aku telah mengutus Jibril dengan berupa anak Adam dan melunasi hutang orang tersebut. Dia berfirman, berdirilah dan sholatilah dia karena dia telah diampuni. Dan dia berfirman, barang siapa yang sholat atas jenazah tersebut maka Allah Ta'ala akan mengampuninya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai saudaraku, wahai Jibril, dari manakah dia mendapatkan karomah seperti ini? Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, karena setiap harinya dia membaca surat Qul Huwallahu Ahad sebanyak 100 kali,
sebab di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan pujian kepadanya. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, barang siapa membaca dalam semua umurnya 1 kali saja, maka ia tidak akan keluar dari dunia, sampai ia melihat tempatnya di surga, khususnya orang yang membacanya dalam sholat 5 waktu setiap hari dengan jumlah itu, maka surah Kulhu akan memberi syafaat baginya dan para kerabatnya dari orang yang sudah diwajibkan atasnya neraka. Alhamdulillah.